Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di hari ini, di hari Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023, kembali lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Dan karena itu sebelum kita semua belajar firman, membaca, merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau Allah yang menuntun kami semua, sehingga kami boleh ada di saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kembali lagi kami dalam ibadah renungan harian keluarga. Kami hendak lagi akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Allah, kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan hikmat bagi kami semua, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan, mampu kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Karena firman-Mu adalah kekuatan, karena firman-Mu adalah terang yang menuntun kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan Allah, kami telah siap mendengarkan firman-Mu di saat ini, tetapi kami memohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-30. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah Tuhan benteng perlindungan yang kokoh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan umat Israel di padang gurun adalah suatu perjalanan yang sangat panjang, 40 tahun. Tujuannya adalah agar supaya kehidupan umat Israel, mereka mengakui Tuhan Allah dalam seluruh aspek perjalanan kehidupan mereka. Jadi tidak hanya berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan ketentuan yang harus dijalankan, tetapi bagaimana totalitas kehidupan mereka bergantung penuh kepada Tuhan Allah. Ketika Ia memimpin, pasti Dia menyediakan tidak hanya sandang, pangan, papan, tetapi juga Tuhan Yesus memberikan perlindungan yang menyelamatkan kehidupan umat. Dan karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tertekan oleh berbagai tantangan, pergumulan kehidupan. Tetapi saudaraku, ketika kita datang berseru kepada Tuhan Allah, perlindungan Tuhan Allah bagaikan benteng yang kokoh akan menjadi jaminan dalam kehidupan kita, ketentraman bagi kehidupan kita sebagai umat-Nya. Tuhan Allah, Dia selalu hadir dengan berbagai cara dalam kehidupan manusia. Dia adalah Immanuel, Tuhan Allah yang selalu menyertai kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupan kita. Sang Immanuel tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya, menyatakan kehadirannya bagi kehidupan umat Tuhan. Dan karena itu, di mana ada kehadiran dan penyertaan dari Tuhan Allah, di situ pasti terjadi suatu keajaiban, ada perubahan, ada pertobatan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada sukacita,
dan ada kemenangan. Sebagaimana yang dirasa, dinikmati oleh kehidupan umat Israel ketika mereka mengalami campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan Allah dengan membuat air menjadi suatu tembok yang sangat kokoh sehingga mereka dapat berjalan di tengah tempat yang kering. Demikian juga Dia akan jadi tembok yang kokoh dalam perjalanan kehidupan kita umat manusia ketika kita sedang ada dalam tantangan arus dunia yang gelap, yang menakutkan sekalipun dalam kehidupan kita manusia. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, undang dan hadirkan Tuhan Allah dalam setiap keputusan dan pun setiap aspek kehidupan kita, aktivitas kita. Jika Tuhan Allah melindungi kita, Dia juga akan selalu menyelamatkan kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih dan penyertaan-Mu selalu kami rasakan, selalu kami nikmati dalam perjalanan kehidupan kami. Itu pula yang kami rasakan ya Tuhan, ketika di hari ini kami semua boleh ada lagi dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Engkau telah membangunkan kami menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan di saat ini dengan tubuh yang sehat kuat, nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas setiap penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami manusia. Kami bersyukur ya Tuhan ketika di saat ini kami pun lagi boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Firman telah menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menjalani hidup, belajar dari kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan umat. Dan itu pula yang akan menjadi bagian kehidupan kami manusia. Kami akan selalu merasakan penyertaan Tuhan dalam aspek kehidupan kami. Ketika pun kami sedang ada dalam tantangan, ketika pun kami sedang ada dalam pergumulan cobaan hidup. Tetapi ya Tuhan Allah, ketika kami semua selalu mengundang Tuhan dalam kehidupan kami, dalam totalitas kehidupan kami ya Tuhan, kami akan merasakan bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami manusia. Dan itu pun yang kami rasa, kami nikmati di sepanjang hari hidup yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua. Ya Bapa, Engkau pula yang akan terus memberkati perjalanan kehidupan umat Tuhan, jemaat-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Mereka pun akan selalu menikmati akan kasih sayang Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu, bapak, oma, opa, lansia. Penyertaan Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan mereka, dalam aspek kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, mata pencaharian pun. Tuhan, Engkau akan selalu memberkati kehidupan jemaat-Mu. Totalitas kehidupan mereka ya Tuhan, mereka hanya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan para hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan pun Engkau memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Selalu mereka jalankan itu dalam ketaatan kepada Tuhan Allah, karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kehidupan kami, para hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Begitupun tim multimedia. Penyertaan Tuhan akan selalu mereka rasakan dan nikmati dalam kehidupan mereka, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, Tuhan percayakan untuk mereka lakukan dan kerjakan. Setiap harapan, kerinduan, dan berkat pun akan selalu ada menjadi bagian kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, ketika di sepanjang hari ini kami akan memulai semua kegiatan, aktivitas, pekerjaan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati itu semua. Dan apa yang hendak kami lakukan, itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah
yang adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Bumi Maranatha Paslaten. Terus di like, di share, di komen, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan orang semua. Amin.